Shalom, dari Kota Minyak Balikpapan, saya Pendeta Nelce Yuliana Alelo, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha, menyapa sahabat-sahabat GPIB melalui program Night Call. Mensyukuri kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini, sebelum beristirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16. Untuk itu, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, dalam sukacita malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Berkenan Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya memahami dan menghayatinya, tetapi melakukannya dalam hari-hari hidup yang Engkau karuniakan. Bersabdalah, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16 menyatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, pancaran terang menjadi tema renungan kita malam ini. Bayangkan jika malam hari terjadi pemadaman listrik, disertai dengan hujan deras dan angin yang kencang. Sudah pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga dibutuhkan penerangan untuk memulihkan situasi kondisi tersebut. Karena sekecil apapun cahaya yang dihasilkan, itu teramat sangat berharga karena ada harapan di dalamnya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, kita pun juga terkadang ada dalam situasi dan kondisi kegelapan karena rutinitas dan segala pergumulan yang mengikutinya. Dan kita juga membutuhkan penerangan untuk memulihkan situasi kondisi tersebut. Kita akan berusaha untuk mendapatkan penerangan itu dari mana saja. Namun, lewat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita menemukan satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit di depan orang-orang yang mengikutinya, bahwa kamu adalah terang dunia. Ketika berbicara tentang terang dunia, maka biasanya dalam tradisi Yahudi, terang dunia itu hanya merupakan gelar yang dipakai untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Gelar untuk Yerusalem, gelar untuk rabi-rabi yang terkemuka. Tetapi gelar kamu adalah terang dunia diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang biasa yang mengikuti Dia. Ketika berbicara tentang terang, maka Tuhan Yesus menyampaikan lewat beberapa hal. Yang pertama, pelita. Ketika berbicara tentang pelita, pelita di sini bukan merujuk pada lampu dengan cahaya yang terang benderang, tetapi lampu minyak tanah liat yang berukuran kecil sehingga dapat digenggam oleh tangan. Dipakai oleh hampir seluruh masyarakat pada waktu itu. Dan
Pesan di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa untuk menjadi terang tidak harus melalui sesuatu yang super menurut ukuran dan juga penilaian manusia, tetapi melakukan segala sesuatu dalam kenyataan di dunia di mana segala sesuatunya bisa terjadi. Hal yang kedua, tempayan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang tempayan, ini merujuk pada sebuah wadah yang terbuat dari kayu atau anyaman yang dapat memuat 8-9 liter gandum. Tempayan ini juga dipergunakan sebagai alat ukur untuk perdagangan biji-bijian. Makna yang mau disampaikan lewat tempayan sebagai simbol rutinitas dengan segala pergumulan-pergumulan yang mengikutinya. Tanpa disadari, tempayan ini, pergumulan ini, rutinitas ini dapat memadamkan cahaya yang ada dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Sehingga diingatkan, jangan sampai orang percaya fokus pada tempayan-tempayan yang ada pada masa kini. Rasa tidak diterima oleh dunia ataupun juga masyarakat menjadi salah satu contohnya. Bagaimana caranya? Supaya ketika Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah bahwa kamu adalah terang dunia, bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi juga menjadi sesuatu yang dapat merubah cara hidup dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama, ketika kita memahami bahwa kita adalah terang menurut Tuhan Yesus, maka diingatkan apakah terang kita ini kita rasakan sendiri, tertutup untuk kita sendiri, ataukah dapat dirasakan pancarannya, sinarnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita adalah terang, maka kita terhubung dengan sumber terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita minyak untuk membuat pelita kita selalu menyala lewat kuasa tuntunan Roh Kudus. Kemudian kita diingatkan bahwa pelita kita, cahaya kita yang berasal daripada Tuhan itu bisa saja padam karena pergumulan dan tantangan yang ada dalam perjalanan kehidupan kita, yang menutup, yang membuat kita lupa tanggung jawab kita sebagai terang, sebagai saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya tempayan-tempayan itu dapat kita singkirkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman. Supaya apa? Supaya orang lain mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Lewat diri kita sebagai alat, kita mampu berkarya, kita mampu mengasihi dalam situasi dan kondisi apapun, dan dari semua itu kita bisa memberikan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kemudian, ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai terang, sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa segala sesuatunya bermuara pada kemuliaan nama Tuhan, bukan pada kemuliaan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa cahaya bisa redup karena angin masalah yang bertiup kencang.
Tetapi ketika kita membiarkan sumber cahaya itu, Roh Kudus Tuhan mengisi kembali bejana hati kita dengan minyak yang meluap-luap, maka kita juga dapat melanjutkan tugas karya kita untuk menjadi terang dunia. Ingat, sebagai terang dunia bersinarlah, bukan untuk kemuliaan sendiri, tetapi agar seluruh dunia dapat melihat dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan tanggung jawab kami sebagai alat-Mu, sebagai terang dalam dunia ini yang bersumber daripada-Mu untuk memancarkan cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih karena kami diingatkan bahwa untuk menjadi terang, kami akan berhadapan dengan begitu banyak tempayan, yaitu pergumulan dan tantangan yang ada dalam hidup kami, yang terkadang membuat cahaya kami menjadi redup karenanya. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi bermakna sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Bapa, kami doakan sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, berkenan Engkau yang menyertai dan memberkati dalam sukacita melaksanakan aktivitas kehidupan dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Demikian Tuhan juga berkenan menyertai dan memberkati seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan bahkan semua orang yang memberi diri dalam rumah bersama dalam melaksanakan karya layan kesaksian di tengah persekutuan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Bahkan semua anak-anak-Mu yang ada dalam tim Morning Call, Night Call GPIB. Biarlah semuanya ada dalam sukacita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan beristirahat. Berkenan Tuhan juga yang memberkati kami semua, memulihkan keletihan tubuh, jasmani, dan jiwa kami, sehingga hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh dapat memasuki hari yang baru esok dan kembali berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur kami, ini doa permohonan kami, ampunkan dosa salah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Demikian Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Shalom.